Sama-sama katakan dengan lebih kuat lagi. 1, 2, 3. Oke. Shalom. Silakan duduk. Shalom. Saya tahu saudara bisa lebih kuat lagi. Shalom. Oke. Siapa yang merindukan ada perubahan yang saudara akan terima pada pagi hari ini, saudara? Saya tahu sebagian saudara datang dan hatimu punya respon yang berbeda. Saudara bukan datang karena saudara harus, oh ya ini hari Minggu, atau oh ya ini jadwalnya saya untuk bertugas. Tapi saya sungguh berdoa saudara datang ke tempat ini karena saudara sungguh-sungguh mau dan saudara sungguh-sungguh merindukan ada sebuah perubahan yang akan saudara nikmati pagi hari ini. Amin. Saudara, waktu saya sungguh berdoa buat hari ini ada sebuah firman. Sebenarnya ini adalah firman yang sudah saya sampaikan, tapi Tuhan gerakkan saya untuk sharing lagi di tempat ini. Saya mau katakan inilah waktu untuk kita gaspol bersama Tuhan. Saya mencoba mencari kosakata KBBI yang benar dari gaspol. Saya tidak menemukannya, saudara. Intinya gaspol adalah inilah waktu, inilah masanya untuk kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk kita benar-benar lari untuk Tuhan. Tapi seperti ini, masalahnya banyak orang. Mari kita buka sama-sama di 2 Raja-Raja 2 ayat yang pertama. Banyak orang mau mujizat, banyak orang mau perubahan, banyak orang mau melihat keajaiban, banyak orang mau melihat perubahan drastis dalam hidupnya. Baik keluarganya, baik ekonomi, baik kesembuhan, baik kebebasan dari hutang, baik keluarga, apapun. Tapi yang menjadi masalah adalah enggak semua orang faktanya siap. Sama-sama katakan siap. 1, 2, 3. Waktu Tuhan mau bawa gaspol bersama Tuhan. Saudara, ini adalah kisah tentang Elisa pada waktu dia siap untuk menerima double portion atau dia menerima semua warisan dari Elia. Hari itu Elisa berkata, Elia, aku mau menjadi pewarismu. Aku mau melakukan mujizat 2 kali lipat dari yang kamu punya. Dan Elia berkata, oke, kalau kamu mau, ada syaratnya. Ikut aku. Ayo berjalan bersamaku. Kalau kamu bisa melihat aku terangkat ke surga, maka kamu akan mendapat apa yang kamu doakan. Saudara, hari ini apa yang kamu doakan? Mujizat? Kebebasan dari ekonomi? Hari ini apa yang saudara doakan? Pemulihan keluarga. Hari ini apa yang saudara doakan? Dan kalau kamu mau melihat perubahan, Tuhan katakan kalau engkau bisa memenuhi syaratnya. Yang pertama, saudara, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Menjelang Katalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku untuk. Tapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupku sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan kau. kota pertama yang harus dilewati oleh seorang Elisa waktu dia mau melihat perubahan dalam hidupnya. Yang pertama dia harus ngelewatin satu kota yang bernama Gilgal. Sama-sama katakan Gilgal. Saudara, Gilgal itu artinya lingkaran. Saya tahu banyak di antara saudara hidup selalu dalam putaran. Contohnya apa? Saudara selalu beriman tentang uang. Di saat uangnya mepet, hutang. Nanti beriman lagi. Nanti saudara berdoa lagi. Tapi waktu mepet, hutang lagi. Itu apa? Circle. Saudara selalu marah. Saudara selalu berputar di dalam lingkaran yang sama. Kebiasaan yang sama. Saya lihat di sini juga ada anak-anak Rumah Shalom, ada anak-anak pemenang. Saudara punya lingkaran. Lingkaran apa? Pertemananmu itulah lingkaranmu. Kalau saudara mau melihat perubahan, di sini saya juga lihat ada ibu-ibu rumah singgah. Yang dari rumah singgah boleh angkat tangan. Kalau saudara mau melihat keperubahan, terobosan ekonomi, suka gak suka keluar dari lingkaran gosipmu itu loh.
Lingkaran ngomongin suami. Lingkaran ngomong yang negatif. Kemarin ada satu orang nelpon saya. Pak Joshua, ini loh anak saya seperti anak monyet katanya. Lagi doa, saya lagi ngajakin anak ini doa. Lagi doa aja loncat-loncat, dasar anak monyet. Saya bilang, Bu, kalau anak monyet mamahnya siapa Bu? Monyetnya Bu, saya bilang. Ibu tuh ngomong yang benar. Saudara, kalau engkau mau lihat perubahan dalam hidupmu, saudara suka gak suka, buat adik-adik di tempat ini, saya tahu ada sangat banyak anak-anak Rumah Shalom, anak-anak penari yang datang hari Minggu. Saudara gak kemana-mana kok. Gitu-gitu aja kok hidupmu. Anak-anak pemenang yang ada di tempat ini, juga beberapa jemaat yang ada di tempat ini. Hidupmu selalu berputar. Bangsa Israel 40 tahun ngapain? Ngapain? Saudara jangan lihat anak saya tahu ganteng kami bersaing, tapi bapaknya masih menang saudara ya. Kalau saudara mau lihat perubahan, yang pertama keluar dari lingkaran itu loh. Siapa yang mau keluar dari semua lingkaran yang membelenggu hidupmu? Itu zona nyamanmu. Kita ini kan seringkali beriman, tapi imannya itu ada, bagi saya, bahasa saya, imannya itu ada kuotanya. Nanti kalau penagih hutang datangnya nanti sore, saya harus hutang lagi. Tapi selama masih 2 hari lagi, saya beriman. Kalau sakitnya masih pilek, saya beriman. Tapi kalau sakitnya kanker, ya saya harus ke rumah sakit. Itu apa? Itu ya lingkaran. Kalau saya tuh rada kebalik saudara. Kalau pilek tuh, ini kayaknya gak butuh iman. Ini saya lagi rada pilek, kayak gak butuh iman, udah minum obat aja gampang. Tapi kalau penyakit COVID, penyakit kanker, kayaknya iman saya ini bangkit. Cuman kalau ngusir pilek, ngusir sakit gigi, kayak iman saya sama Panadol lebih kuat Panadol saudara. Tapi kalau saudara mau lihat double portion, saudara mau lihat sesuatu yang besar, sesuatu yang great, anak-anak Rumah Shalom, saudara mau jadi 2 kali lipat. Saudara mau terima hak kesulungan, suka gak suka, mau gak mau, keluar dari lingkaranmu itu loh. Pertama kali Tuhan panggil saya, Tuhan masukin saya ke penari. Hari itu penari laki-laki, cuman Kak Obed, Kotim, berdua. Belum banyak penari laki-laki. Begitu saya masuk ke penari, semua orang menganggap saya banci lah, homo lah, gay lah, semua. Dan ternyata itulah cara Tuhan untuk ngeluarin saya dari teman-teman saya. Semua lingkungan, semua lingkaran saya. Nggak seru lah Joshua sekarang anak baik-baik. Jangan aja ke warnet, pasti ke gereja dia. Dulu zamannya warnet. Ternyata itulah cara Tuhan. Di kampus juga sama. Ada perempuan deketin saya, mau ngajakin pesta, ngajakin aneh-aneh. Ngelihat foto Facebook saya, pakai baju nari. Langsung ilfeel berat saudara. Saya dibilang cosplay Naruto katanya. Nggak mau langsung. Saya ngeliat gini. Kalau saudara mau berubah, mau gak mau, suka gak suka, keluar dari Gilgal saudara. Keluar dari semua lingkaran. Siapa yang mau maju lagi bersama Tuhan? Tapi ternyata Gilgal gak cukup. Ternyata begitu bangsa Israel, waktu Elisa melewati Gilgal, di situ dia belum melihat mujizat. Setelah Elisa melewati Gilgal, belum juga Elisa melihat Elia terangkat ke surga. Elisa masih harus jalan lagi. Saya melihat di sini ada Yeskiel, ada Agung. Kalau dia mau berubah, pertama yang harus dia lakukan keluar dari lingkarannya. Kemarin berapa minggu lalu, lingkaran apa? Lingkaran sakit hati, lingkaran kemarahan. Baru di situ dia dapat kemerdekaan demi kemerdekaan. Siapa yang masih suka kepahitan dengan suami, dengan menantu, keluar dari lingkaran itu saudara. Kalau saudara mau lihat perubahan, satu lingkaran pertama yang saudara harus keluar, Gilgal. Lanjut. Yang kedua, sampailah Elisa ke satu kota yang namanya apa? Bethel. Sama-sama katakan Bethel. Saudara lemes sekali belum makan kah? 1, 2, 3. Tuhanmu akan diambil daripadamu. Tapi berkatalah Eliab, hai Elisa, baiklah tinggal di sini. Sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi sekali lagi Elisa berkata apa? Aku tidak akan.
Sekali lagi battle dia lewati. Satu kota lagi dia lewati. Kota apa? Battle. Saudara, kalau saudara baca Alkitab dari Perjanjian Lama, maka saudara akan menemukan Betel itu tempat yang sangat baik. Betel itu artinya rumah Allah. Siapa yang di sini suka di rumah Allah? Boleh angkat tangan? Ayo angkat tangan, angkat tangan. Kayaknya di tempat ini mau nyembah berjam-jam juga enak ya. Gak berasa utang, gak berasa diomelin suami. Waduh, nyembahnya enak. Begitu pulang, kalau katanya Agung, setannya nunggu di depan. Gitu. Setannya kayak Gojek di depan nunggu. Ayo naik lagi. Tapi selama di sini kita bisa nyembah, kita bisa enak gitu semua. Tapi kenapa Elisa harus ngelewatin Betel? Elisa sudah sampai di Betel. Banyak orang bilang gini, Tuhan, aku sudah di bait Allah. Aku mau dapat mujizat, amin. Aku mau lihat double portion di sini. Tapi ternyata enggak cukup. Saya coba doa, Tuhan, apa yang salah dari Betel? Saudara bisa lihat di semua perjanjian lama, semua orang yang ke Betel pasti lagi cari Tuhan. Semua yang pergi ke rumah Allah pasti lagi mau bertobat. Tapi kenapa Elisa, saudara nangkap ya sampai sini ya? Kenapa Elisa harus pergi ngelewatin Betel? Tuhan gak mau Elisa tinggal di Betel. Di saat semua kita maunya tinggal di rumah Tuhan, kenapa Elisa tidak boleh ada di rumah Tuhan? Saudara tahu, tiba-tiba Tuhan nunjukin ayat ini. Next. Semua orang di perjanjian lama mencari Betel. Bet itu rumah, El itu Tuhan. Sampai perjanjian baru, para rasul bertemu dengan El Betel. Sama-sama katakan El. Tuhan yang punya rumah, itu artinya El Betel. Semua orang maunya ke Betel. Semua orang maunya pergi ke rumah Allah. Sampai para rasul, sampai para murid bertemu dengan Tuhan yang punya rumah. Dan saudara dengar apa yang dikatakan sama yang Tuhan yang punya rumah. Kepadaku telah diberikan kuasa surga bumi. Karena itu apa? Karena itu apa? Makanya di sini ada beberapa tim yang akan pergi ke bangsa-bangsa. Ini dia. Semua kita sukanya battle. Amin. Bahkan saya tulis satu ayat besar. Satu hal yang kuingini. Pengen saya ganti ayatnya setelah saya tahu ini. Yaitu tinggal di rumah Allah seumur hidupku. Menikmati semua kebaikan. Tapi waktu para murid, para rasul ketemu dengan El Betel. Ketemu dengan Tuan yang tinggal di rumah. Tuannya bilang apa? Pergi. Kita maunya ke rumah Tuhan. Tapi begitu sampai ke rumah Tuhan, kita dapat berkat, dapat mujizat. Tuhan suruh apa? Makanya ayat bilang ini, aku telah diberikan kuasa. Saudara tuh masuk ke rumah Tuhan supaya dapat kuasa. Setelah itu tinggal gak di Betel? Gak. Pergi. Sekali lagi saya mau tanya, siapa yang senang ada di tempat ini? Pujian penyembahan, hadirat Tuhan. Saudara bisa nikmatin? Saudara bisa ngerasain damai di sini? Itu Betel. Tapi ternyata Tuhan maunya apa? Saudara bawa hadirat Tuhan ini pergi ke rumahmu, pergi ke kampungmu, pergi ke sekolahmu, pergi ke tempat usahamu, bahkan pergi ke bangsa-bangsa. Tuhan gak pernah mau kita tinggal di Betel. El Betel berkata, go. Semua perjanjian lama berkata, aku mau ke Betel, aku mau ke Betel, aku mau bertobat ke Betel. Sampai ke-12 murid bertemu dengan El Betel. Ketemu dengan Tuhan yang punya rumah. Dan Tuhan itu berkata, pergi. Jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, saya berharap saudara mengerti. Yang pertama lingkaran, amin. Keluar dari semua lingkaranmu. Keluar dari semua
dosamu yang berputar, keluar dari semua pergaulanmu yang berputar, keluar dari semua rutinitasmu yang berputar. Tapi yang kedua, semua yang sudah engkau terima, praktek. Bilang kiri kanannya, coba dilihat, praktek. Jangan cuma nyanyi di sini, bilang nyanyi di rumah. Jangan cuma baik sama Bu Iin, baik sama suami. Ayo bilang kiri kanannya. Kalau di battle itu gampang, betul ya? Saudara nurut sama Bu Nita gampang. Nurut sama suami gampang atau susah? Gampang. Nurut sama Bu Nita tuh gampang. Battle kok. Di battle semua mudah. Di battle ada hadirat Tuhan. Di battle rasanya pengen kasih persembahan. Sampai rumah kok ngutang. Nah itu kan bedanya di situ. Makanya Tuhan berkata, El Battle berkata, praktek nak. Tinggal di rumah Tuhan, jadi orang gereja setiap minggu nggak cukup kata Tuhan. Kamu harus lakukan di rumahmu juga. Di rumahmu masing-masing. Di keluargamu masing-masing. Jadikan itu semua battle demi battle. Amin. Tapi ternyata itu belum cukup saudara. Mari kita baca lagi. Lanjut, amin. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko. Boleh saya ajak kita baca bersama-sama? Sudahkah? Diamlah. Ceritanya Elisa itu udah sampai ke Yeriko. Saudara bisa bayangin ya. Anggaplah kita orang Indonesia ya. Elisa itu belum ada motor, belum ada mobil, belum ada pesawat. Dia jalan dari Bekasi, udah sampai ke mana ya? Sundar, jalan lagi ke Priuk, jalan lagi ke mana ya? Tangerang. Ini perjalanan jauh. Dari Gilgal, dia sampai ke Bethel, ternyata Elia masih jalan ke Yeriko dan di Yeriko belum berhenti juga. Saudara tahu Yeriko itu artinya adalah kota bulan. Bilang kiri kanannya kota bulan. Saudara kita tuh semua punya bulan saudara. Pencapaian terbesar kita. Hari itu Joshua menduduki tembok Yeriko. Saudara bisa bayangin bangsa budak 40 tahun. Umur saya aja belum sampai 40 tahun saudara. 40 tahun tidak ada pencapaian lain. Selain apa? Memungut mana dari tanah. Itu pencapaian mereka yang terbesar. Sampailah mereka ke Yeriko. Sampailah mereka menduduki kota yang paling tua, temboknya paling tebal, bangsanya paling kuat. Itu Yeriko. Tapi Tuhan berkata gini, gak cukup nak. Kamu menginjil, menyelamatkan satu jiwa, gak cukup nak. Kita ini selalu punya monumen kita semua. Saya suka ketemu orang-orang Bahtera lama gitu ya. Aduh enak ya Bahtera dulu ya. 2 minggu, dua kali dalam setahun jalan-jalan ke Semarang, makan soto, makan pindang. Firmannya apa? Enggak tahu. Pokoknya Pak Agung lucu, Bu Iin galak. Selalu itu yang diingat saudara. Padahal Tuhan sedang membawa kita meroket, amin. Saya kemarin bilang ini, itu ya orang-orang yang suka nostalgia. Aneh buat saya. Dalam setahun KKR 30.000 cuma 2 kali. Sekarang Wawan dan Wilfried bikin KKR di Lampung Sumsel udah 4.000 jiwa saudara. Loh ini saya bilang yang lebih keren mana? Dulu 6 hamba Tuhan setahun 2 kali KKR. Sekarang Wilfried aja udah KKR nih loh, Wilfried yang ada di tengah. Wilfried soundman aja udah KKR saya bilang. Kerenan sekarang lah. Wah, tepuk tangan dong buat Wilfried yang di tengah. Nikmati, nikmati. Wawan juga, oke gak ada kayak. Ada Wawan juga ya. Bayangin, mana yang lebih keren? Ya sekarang. Tapi orang tuh suka apa? Bukan movement. Saya kan udah mengampuni, kapan Bu? 17 tahun yang lalu. Waktu kita masih pacaran, itu Saya kan sudah pernah nabur, itu Sini ada Pak Okta. Ini kalau hari Minggu. Saudara tahu selama 3 tahun
kebaktian minggu, Mahanaim dibuka. Saya baru pertama kali dipanggil ke sini saudara. 3 tahun saudara. Pertama kalinya saya datang hari Minggu. Saya lihat ada Pak Okta di sini. Pernah sekali ikut ke Thailand sama Kak Bet juga. Tapi jangan sampai itu jadi monumen. Sampai sekarang saya belum pernah diajak pergi lagi saudara. Belum pernah ke bangsa-bangsa lagi. Mungkin nanti mau ikut saya ke Afrika saudara. Tapi kita itu punya monumen demi monumen. Oh saya udah pernah nabur, saya sudah pernah taruh motor. Sekarang mau nabur lagi? Enggak lah, kan udah cukup. Gak usah terlalu ekstrim lah. Itu motornya udah sampai kekekalan nanti. Oh saya sudah pernah KKR. Berapa orang? 3.000 jiwa. Udah cukup lah itu sampai nanti 5 tahun lagi. Kuotanya masih cukup 3.000 dibagi 5 tahun. Itu monumen. Saudara hari itu Yosua menaklukkan tembok Yeriko. Saudara pikir menaklukkan tembok Yeriko gampang? Yeriko itu kota. Kalau Alkitab ngomong kota-kota, desa-desa, rumah-rumah. Alkitab tuh bisa bahasa. Saudara bisa bayangkan, itu kota yang paling besar, paling kuat, paling tebal, paling tua. Setiap hari dikelilingi sekali. Saya kelilingin tanah belakang aja ngos-ngosan juga sih saudara. Keliling. Sekali, 2 kali, 3. Hari terakhir berapa kali? 7 kali. Selesai 7 kali, apa yang terjadi? Temboknya. Terus mereka minum kopi, ngeteh, masak babi. Habis temboknya runtuh ngapain? Perang. Capek gak? Cuape. Begitu mereka selesai menduduki Yeriko, Tuhan bilang apa? Lanjut. Ada kota Ai, ada bangsa-bangsa lain. Gak pernah mudah saudara. Mahanaim itu jalan terus. Saudara akan bawa Ishak demi Ishak, demi Ishak. Mungkin kalau sekarang bukan Ishak ya. Ada Ishak, ada si Tompul, ada si Nambela di situ. Diletakkan lagi Raja Guguk. Ada Ginting, wah ada orang Karo. Ikut mempersembahkan. Saudara pikir satu Ishak cukup lah. Satu Ishak, satu korban cukup. Saya udah pernah nabur handphone. Aduh sakitnya Pak, masih berasa Pak. Ibu nabur handphonenya kapan? Oh itu loh handphone batu bata itu loh Pak. Loh itu bukannya udah lama sekali. Iya Pak, sakitnya masih Pak. Sekarang berani gak Bu nabur? Oh enggak, itu sudah sampai nanti akhir hayat. Udah cukup taburan saya. Kita itu suka bangun monumen. Oh saya udah pernah pergi ke bangsa-bangsa. Oh saya pernah bawa 1 angkot. Dan itu kita jadikan monumen saudara. Tapi Tuhan bilang apa? Lanjut lagi. Jalan lagi. Maju lagi. Dan saudara tahu sampailah Elia, sampailah Elisa di sebuah sungai Yordan. Tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan tadi katanya. Tapi sekali lagi Elisa berkata enggak, aku akan tetap mengikuti engkau. Saudara tahu Yordan itu artinya kematian. Yordan itu artinya lembah. Yordan itu artinya sesuatu yang turun. Saya pernah mempelajari kenapa sungai Yordan itu disebut sungai kematian. Orang zaman dulu mereka nggak punya cara lain, kalau ada sungai ya satu-satunya jalan diseberangi pelan-pelan. Atau mereka coba bangun untuk ya sebisa mungkin mereka nyebrang lah, nggak ada cara lain. Mereka nggak punya jembatan yang terlalu modern seperti sekarang. Satu-satunya jalan adalah mereka nyebrang, mereka gandengan tangan, mereka perlahan-lahan mereka nyebrang. Tapi ada yang berbeda dari sungai Yordan dengan sungai yang lainnya. Sungai Yordan itu berbolong-bolong. Di sini ada beberapa security yang dari sungai Yordan, dari Israel. Sungai Yordan itu banyak lubangnya. Dan satu lagi, arusnya itu kuat. Di atas terlihat tenang, di bawah arusnya sangat kuat. Jadi setiap kali orang nyebrang dan tiba-tiba dia masuk ke lubang, itu langsung hanyut. Dan orang zaman dulu mereka nggak terlalu mempelajari berenang. Makanya kalau saudara pelajari kata Danau Galilea menjadi Laut Galilea. Karena mereka nggak gitu ngerti tentang perairan.
Mereka sangat gak suka perairan. Berenang seperti kita sekarang gitu mereka gak suka. Ya nangkap ikan ya, berenang hobi gitu gak. Dan waktu mereka nyebrang, banyak yang mati di sana. Tapi sekali lagi Elisa berkata, pergi. Saudara tahu saya menyiapkan khotbah ini jauh sebelum papa saya dibawa pulang ke surga. Papa saya meninggal minggu lalu, persis 11 hari yang lalu. Dan saya baru ngerti waktu saya khotbahin ini. Ternyata Tuhan berbicara tentang bahkan saat kita melewati kematian sekalipun. Jalan. Ini bicara tentang kematian daging, kematian jiwa. Saudara mau lihat mujizat? Siapa yang masih mau lihat mujizat? Pak, kok kayaknya harganya mahal banget sih Pak. Saudara masih mau lihat perubahan dalam hidupmu? Saudara mau lihat ada hidupmu yang diubahkan? Masa depanmu yang berubah, yang gak gini-gini aja, amin. Suka gak suka saudara harus melewati sungai kematian. Itu sungai yang berbicara mati daging. Itu yang berbicara saudara harus meletakkan korban. Itu yang berbicara mungkin seringkali sesuatu yang sangat gak enak. Saudara bisa bayangkan di hari saya mau KKR, papa saya dipanggil Tuhan pulang ke surga. Saya yang khotbah lagi. Di brosur muka saya segede-gedenya saudara. Gak mungkin mundur saya. Dan tema KKR-nya gaspol. Gak mungkin gak jadi digas kan. Tema KKR-nya gaspol. Maaf ya hamba Tuhannya gak jadi ngegas karena kan gak lucu. Saudara bisa bayangin papa saya meninggal. Di hari itu saya khotbah dengan tema gaspol. Dan ini catatan khotbah saya. Di saat kamu lewati sungai kematian, gaspol. Saudara bisa bayangin gak? Saudara bisa bayangin gak hari itu saya KKR kayak apa perasaannya? Kalau dibilang gado-gado kayak kurang teraduk-aduk gitu. Saya khotbah, saya ngomong gaspol. Bahkan saat kamu ngelewati kematian, gaspol buat Tuhan. Ternyata papa saya, maaf dengan segala hormat, mati beneran saudara. Saya gak pernah nyangka kami tetap KKR. Sekian ribu orang dijamah Tuhan. Saya balik ke rumah duka. Semua orang bilang, Jos kamu jadi berkat buat saya. Kamu jadi berkat buat gereja saya. Di gereja kami gak mungkin. Kalau ada KKR orang tua meninggal lanjut. Gak mungkin mereka bilang. Kami ngerti arti gaspol. Waktu kamu datang KKR. Saudara tahu di KKR itu hati saya tuh hancur-hancuran saudara. Saya mau khotbah tuh juga campur aduk. Mau nangis ya gak bisa. Mau semangat ya sedih. Saudara bisa ngerti, bisa bayangin ya. Papa saya baru meninggal, saya yang gotong jenazahnya. Malam itu saya yang gendong. Sorenya saya yang khotbah. Temanya gaspol. Temanya, kalaupun kamu lewat kematian, kamu gaspol. Saya baru gendong papa saya yang meninggal saudara. Tapi saya mau katakan, itulah arti gaspol yang sesungguhnya. Dan saudara tahu singkat cerita, Elisa ngelewati Gilgal. Dia ngelewati semua lingkaran, semua rutinitas. Dia ngelewati battle. Elia, aku suka di battle, aku suka nikmati hadirat Tuhan. Tapi Elisa berkata, enggak, aku akan maju terus. Aku akan jadi penginjil-penginjil. Dia ngelewati semua Yeriko. Wow, altar kok, semua orang rebah, semua orang dijamah Tuhan. Pergi ke bangsa-bangsa, pergi ke Jepang. Tapi ternyata Tuhan masih mau bawa aku lagi. Loh Tuhan, kok bawanya turun Tuhan? Kok habis pergi ke City of the Moon, kota bulan di atas. Kok jalannya turun Tuhan? Loh kok malah ke sungai kematian Tuhan? Banyak orang berhenti di sana. Oh setelah aku dibawa tinggi, Tuhan bawa turun, oh gak bisa. Hamba Tuhan rasa lebih Tuhan dari Tuhannya. Hamba Tuhan. Sepatunya gak boleh dipegang. Hamba. Padahal hamba. Mbaknya Tuhan. Tapi waktu Tuhan bawa ke City of the Moon, kota bulan. Dan Tuhan bawa turun ke lembah kematian. Masih maukah engkau berjalan di sana? Dan waktu jalan.
Sungai terbelah. Elisa melihat Elia naik ke surga. Jubahnya turun. Hidupnya berubah seketika. Dia terima double portion, 2 kali lipat. Kalau saudara cek di Alkitab, mujizat yang Elisa lakukan itu persis 2 kali lipat dari yang Elia buat. Saudara mau lihat hidupmu berubah. Saudara suka gak suka, saudara harus melewati itu semua. Saudara, hari ini saya mau tanya buat setiap engkau. Siapa saudara di tempat ini yang saudara mau keluar dari kemiskinan? Boleh angkat tangan? Ini yang sebentar saya mau ajak kita lakukan sama-sama. Boleh saya minta ada styrofoam atau apa? Yang rada banyak ya, 5 atau 6 gitu. 7 lah, 7 biar pas. Waktu engkau dibawa Tuhan dari satu kemenangan kepada kemenangan. Saudara pikir menang dari Yeriko itu menyedihkan? Gak. Sukacita. Saudara bisa bayangin ya, perang melawan kota yang paling besar. Tidak ada satupun korban jiwa. Hari ini Ukraina dan Rusia itu udah puluhan ribu, ratusan ribu yang meninggal. Bangsa Israel perang, tidak ada satupun. Itu harusnya saatnya mereka pesta, betul? Bukan saatnya pesta buat Elisa. Itu saatnya dia turun ke lembah kematian. Saudara, hari ini ada banyak pencapaian yang sudah kita buat kok. Tapi hari ini, boleh lihat saya semuanya? Tapi hari ini, beranikah engkau waktu Tuhan bawa engkau turun? Beranikah waktu Tuhan mau bawa kamu turun bahkan ke lembah kematian? Boleh saya minta saudara semua pejamkan mata saudara. Boleh saya minta saudara pejamkan mata. Tidak ada yang lihat kiri, lihat kanan. Boleh saya tanya seberapa banyak saudara di tempat ini, engkau yang terlibat hutang? Boleh angkat tangan? Gak usah lihat kiri, gak usah lihat kanan. Jujur. Ada utang yang mengikat engkau. Hari ini saya mau berdoa untuk engkau yang khusus terikat utang. Tapi caranya dengan saudara meletakkan korban. Nanti ada styrofoam di depan. Saudara naik ke atasnya. Saya gak tahu ada berapa uang yang saudara bawa hari ini. Tapi saudara persembahkan. Buat kau yang pengen lepas dari hutang. Saya mau tantang kau. Boleh saya mintain dari ke Amerika. Boleh maju ke depan juga. Sebagian aja. Tenang. Semua tutup mata. Untuk khusus mendoakan. Saudara yang tahu kau terikat hutang. Dan kau mau bebas hari ini. Saya beritahu caranya. Keluar dari zona nyaman. Pak, kalau saya mau keluar dari utang itu caranya saya harus dikasih uang dulu Pak. Enggak. Ada yang keluar dari lingkaran. Yaitu caranya kau naiki mezbah. Kau nabur. Kalau engkau tahu engkau terlibat hutang. Dan engkau mau lepas dari hutang. Boleh bangkit berdiri di tempatmu masing-masing saudara. Kalau engkau terikat dengan hutang pagi hari ini. Khusus yang terikat hutang. Pinjaman online, kartu kredit. Dan saudara tahu itu berat. Cukup. Dan saudara tahu itu berat. Dan saudara sangat tidak bisa berdoa karena hal ini. Ini mengejar engkau, mengikuti engkau. Membuat engkau tidak bisa berdoa. Tapi hari ini kau mau memilih cara yang aneh untuk lepas dari hutang. Yaitu dengan cara kamu nabur. Boleh saya minta saudara berdoa masing-masing. Tapi bagi engkau yang kau sungguh mau. Boleh saya undang untuk saudara mulai maju. Semua tutup mata.
Semua tutup mata. Dan saudara boleh maju ke depan. Semua tutup mata, saya mau ajak kita sama-sama sembah Tuhan. Saya mau ajak kita sama-sama sembah Tuhan. Mengalir kuasa.